Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabadu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih bersama dengan kami dalam kajian hadis satu hari satu hadis, kajian kitab Bulughul Maram bab puasa. Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan ini berada di nomor urut 694 kitab Bulughul Maram bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Ibni Abbas, hadis diceritakan dari Ibnu Abbas mudah-mudahan meridhoi Allahu siapa Allah Ta'ala halimah luhur Allah anhuma dari putranya Abbas dan Sayyidina Abbas. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, rukhisah diberikan keringanan lisaykhi bagi orang tua al-kabiri yang sudah lanjut usia. Apa ayyuftira sesungguhnya berbuka atau membatalkan siapa orang tua, wa yut'imu dan memberikan makan siapa orang tua, angkul yaumin dari setiap hari miskinan terhadap orang miskin, wala qada'a dan tidak ada ganti ialah maujud alaihi atas orang tua. Rawa menceritakan terhadap hadis siapa Ad-Daruqutni, siapa Imam Ad-Daruqutni wal Hakim dan Imam Hakim, wa sahaha dan menilai hadis menilai sahih siapa Imam Ad-Daruqutni dan Imam Hakim terhadap hadis. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, secara tekstual hadis ini memberi informasi kepada kita bahwasannya bagi orang tua yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, diperbolehkan untuk tidak berbuka, diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ataupun misalkan mencoba untuk berpuasa namun ternyata tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan yang sempurna atau cukup untuk kesehatannya, maka ia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Namun sebagai konsekuensi dari kebolehan untuk tidak berpuasa atau untuk membatalkan puasanya bagi orang tua yang sudah lanjut usia ini, maka ia berkewajiban untuk memberikan makan kepada orang miskin sebesar 1 mud, ya, besarannya itu setiap harinya. Pemberian 1 mud ini bisa dilakukan setiap hari selama dia tidak berpuasa, ataupun dapat dilakukan selama 1 bulan penuh, kemudian dikumpulkan menjadi 1 dan diberikan kepada orang miskin sebagai untuk membayar fidyah, dan tidak ada ganti, artinya dia tidak dikenai kewajiban untuk mengganti puasanya yang ia tinggalkan di hari-hari yang lain. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hadis ini diceritakan oleh Imam Darqutni dan Imam Hakim. Kedua-duanya ini menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, di antara konsekuensi dari firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberatkan bagi diri kita, ya. Justru kebalikannya, Allah akan selalu memberikan keluasan, memberikan kelonggaran, memperhatikan kadar kemampuan umat Islam sendiri dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka termasuk dari orang tua yang sudah lanjut usia dan memang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, maka dia diberikan rukhsah pula oleh syar'i, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak berpuasa karena mempertimbangkan terhadap kesehatannya sendiri. Karena kadang-kadang ada orang tua yang masih sehat
secara akal tetapi tenaganya sudah tidak mampu. Kadang-kadang juga tenaganya masih mampu namun akal pikirannya sudah tidak terlalu sehat. Artinya dia sering lupa dan lain sebagainya. Sehingga berpuasa yang apabila dipaksakan ya bagi para orang tua yang sudah lanjut usia ini untuk berpuasa, maka tentu sangat memberatkan terhadap dirinya si orang tua. Oleh karenanya syar'i memberikan keringanan, boleh tidak berpuasa, namun setiap hari dia berkewajiban untuk memberikan 1 mud kepada orang miskin. Boleh diberikan setiap hari ataupun boleh diberikan 1 bulan full penuh kemudian diberikan kepada orang miskin. Nah, itu yang disebut dengan membayar fidyah. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, apa fiqhul hadis dari hadis yang telah kita kaji ini? Yaitu ibahatul fitri lisyekhi al-ajusi ya wal mar'ati al-ajuzati idza ajaza ani saumi wa ita'ami miskina muddan an kulli yaumin, yaitu bolehnya untuk membatalkan puasa atau berbuka puasa bagi orang tua laki-laki yang sudah lanjut usia dan juga orang tua perempuan yang lanjut usia. Nah, kalau melihat dari keterangan yang ada di dalam kitab-kitab fikih, yang dimaksud dengan orang tua yang sudah lanjut usia itu seandainya ya dipandang dari aspek laki-laki dan perempuan, maka kedua-duanya ini sudah tidak saling menimbulkan syahwat ya. Artinya yang dikatakan orang tua itu yang ajuza itu memang sudah tidak bisa menciptakan atau menimbulkan syahwat lagi ya, dipandang dari aspek laki-laki dan perempuannya. Artinya memang sudah tua lanjut usia sekali begitu ya. Namun sebagai konsekuensi ya, karena ketidakmampuannya mereka untuk melakukan ibadah berpuasa di bulan Ramadan, maka it'amu miskin muddan an kulli yaumin, mereka harus memberikan 1 mud ya kepada orang miskin di dalam setiap harinya. Qala jumhur al-mar'atu war-rajulu alladaini la yutiqani as-saumah likibrihima ayyuftira wa yut'ima an kulli yaumin mudun. Menurut jumhur, perempuan ataupun laki-laki yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa karena usianya ya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa namun berkewajiban untuk memberikan 1 mud setiap hari kepada orang miskin. Qala Syafi'i wa Ahmadu biwujubil it'am. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad justru wajib hukumnya untuk memberikan makan ya, memberikan 1 mud itu tadi. Wa qala Maliku yustahabbu al-it'am. Namun menurut Imam Malik it'am itu memberikan makan 1 mud itu hukumnya adalah sunnah. Wa qala Abu Hanifata yubahu li syekhi al-kabir wal mar'ati ala juzi idza ajaza ani saumi apa al-fitru wa it'amu miskina an kulli yaumin nisfa sa'in ya min burrin aw dakikin aw syawikin aw sa'an min tamrin aw syair aw zabibin aw qimatihi in qadara alaihi wa illa istaghfarullah. Namun menurut Imam Abu Hanifah diperbolehkan bagi orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan yang sudah lemah itu tadi karena faktor usianya, apabila memang tidak memiliki kemampuan lagi untuk melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan, untuk berbuka atau tidak berpuasa, namun memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya hanya separuh sok saja, separuh soknya saja dari gandum ya, atau makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut, ataupun sebanyak 1 sok jika menggunakan kurma ya, menggunakan syair, zabib, atau boleh juga memberikan kimahnya, yaitu harga dari kedua-duanya ini, yaitu nisfus sok dari gandum ya, ataupun 1 sok dari kurma. Jadi boleh digantikan dengan uang seharga separuh soknya burun ya atau gandum, ataupun 1 soknya
dari kurma. Nah, inilah penjelasan dan fiqhul hadis dari hadis yang kita kaji pada kesempatan ini, para pemirsa yang budiman dimanapun berada. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.